Kamu kenapa, Narendra? Sofi tampak panik kalah melihat wajah putranya yang lebam. Narendra yang meringis kesakitan itu menjawab, ini gara-gara Nasita, Ma. Nasita? Maksudnya wanita itu memukulmu? Sofi tampak tak mengerti. Bukan, Zedan yang baru saja memukulku, dan itu semua karena Nasita. Wanita itu menghinaku dan menganggap aku pria yang mandul. Tentu saja aku sangat marah. Kurang ajar sekali Nasita, mentang-mentang mendapatkan perlindungan dari Zedan, dia bisa bertingkah seenaknya. Sofi terlihat begitu emosi dan hatinya terasa panas. Itulah kenapa kita harus menjauhkan Zedan dari Nasita, Ma. Tapi ada satu hal yang mungkin akan membuat Mama sangat terkejut. Kening Sofi mengernyit, penuh penasaran. Apa? Saat aku akan pergi dari rumah Zedan, aku tidak sengaja melihat mereka berdua melakukan hal yang tak senonoh. Mereka bermesraan seperti sepasang kekasih, dan Nasita terlihat pasrah saja menyerahkan dirinya. Sepertinya Nasita memang sengaja melakukan itu agar Zedan terus mempertahankan dia di rumah itu. Sofi yang mendengar cerita putranya semakin tidak bisa menahan kekesalan dan kemarahannya. Ia berbalik badan lalu berjalan menuju ruang tengah. Narendra yang melihat kepergian sang mama hanya memandang saja. Ia kembali memegangi bagian pipinya. Mas, kamu tegur anakmu itu. Dia sudah berani melukai Narendra. Sofi bersungut-sungut di hadapan suaminya yang tengah duduk bersantai. Matanya menyala dengan api kemarahan, seolah-olah ingin menghancurkan Zedan sepenuhnya. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba marah seperti ini? Lukas menatap heran pada sikap istrinya. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Mengapa Sofi sebegitu marahnya pada Zedan? Zedan sudah melukai Narendra. Ini semua gara-gara wanita simpanan anakmu itu. Pasti Mas tidak tahu kalau Zedan membiarkan seorang wanita tinggal di rumahnya. Sofi melanjutkan dengan nada yang menyalahkan, seolah-olah ingin menanamkan benci pada hati Lukas. Lukas terdiam sejenak. Ia memandang istrinya yang terlihat memburu nafasnya karena emosi yang meradang. Aku sudah mengetahuinya. Apa? Sofi terperangah mendengar itu. Ia tak menduga suaminya tahu lebih dulu dan tampak memihak Zedan. Aku rasa aku tidak perlu ikut campur dengan urusan Zedan. Dia tahu mana yang baik dan buruk. Lukas menjawab dengan nada yang tegas, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara Zedan dan Narendra. Tapi anakmu itu membiarkan seorang wanita tinggal. Dengar Sofi, aku tahu bagaimana sifat putraku. Zedan pun tidak mungkin melukai Narendra jika tidak diganggu lebih dulu, ucap Lukas tegas. Dan aku harap kamu jangan terlalu ikut campur dalam masalah anak-anak kita. Mereka sudah dewasa dan bisa menyelesaikanlah mereka sendiri. Sofi mengulum bibirnya, merasa kesal dengan suaminya yang tampak tidak peduli dengan putranya, Narendra. Lukas bangkit dari sofa lalu pergi begitu saja meninggalkan Sofi. Pria parubaya itu cukup lelah dengan celotehan dan kemarahan Sofi yang baginya hanya masalah sepele. Mendadak saja Nasita demam. Sekarang ia hanya duduk bersandar di bawah ranjang. Tubuhnya pun terasa lemas. Ia pun tidak bisa tidur kembali. Tangan Zedan terulur menyentuh kening Nasita. Sepertinya kamu demam karena kelelahan. Bagaimana tidak kelelahan? Nasita dibuat tak berdaya oleh suaminya yang begitu kuat. Meskipun ada rasa senang dalam hatinya, karena ia juga sempat sedikit ketakutan dalam hatinya saat kemarin melihat perubahan sikap suaminya. Ia takut Zedan akan berubah setelah menikahinya, karena sebenarnya ia kurang yakin dengan pernikahan ini. Tunggu sebentar, aku keluar dulu. Kebetulan di dapur banyak stok obat. Iya mas, pria itu segera keluar dari kamar sedangkan Nasita memejamkan matanya, merasakan hawa panas di tubuhnya. Stok obat demam masih ada? Tanya Zedan ketika memasuki dapur. Beruntung tengah malam seperti ini, masih ada beberapa pelayan di sana. Obat demam ada tuan. Apakah tuan Zedan demam? Bukan, Nasita yang demam.
Tiba-tiba saja suhu tubuhnya naik. Beberapa pelayan manggut-manggut kalah mendengar penjelasan sang majikan. Ini tuan obatnya. Salah satu pelayan menyerahkan obat pada Sedan. Apa perlu saya buatkan bubur untuk nyonya atau teh hangat tuan? Tidak perlu, ini juga sudah terlalu malam. Ehan, apa sudah tidur? Sudah tuan, beruntung Ehan tidak terlalu rewel semenjak Nyonya Nasita tidak tidur bersamanya. Baguslah kalau begitu, kalian bisa segera istirahat. Pelayan itu mengangguk, sedangkan Sedan segera kembali ke kamar sambil membawa obat. Semoga dengan minum ini demam istrinya turun. Nasita, diminum dulu obatnya. Sedan mengguncang lembut tubuh istrinya yang mulai terlelap tidur. Dengan terpaksa Nasita yang sudah mulai mengantuk kembali bangun. Dengan penuh perhatian suaminya memberikan obat demam padanya. Biasanya saat ia demam akan ia bawa tidur, tapi sepertinya Sedan bukan orang yang senang membiarkan seseorang sakit tanpa meminum obat terlebih dahulu. Tidurnya nyenyak. Sedan mengecup kening Nasita. Nasita memejamkan matanya, sedangkan Sedan kembali keluar kamar untuk mengambil sesuatu di dapur. Tidak berselang lama setelah pria itu keluar, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel milik Sedan dan menciptakan suara yang cukup berisik bagi Nasita. Merasa sangat terganggu, Nasita kembali bangun dari kasur, lalu mengambil ponsel yang terus berdering di atas meja samping kasur. Keningnya mengernyit dengan panggilan video call di ponsel ini. Apalagi tidak ada nama pemanggil, hanya nomor asing. Dengan ragu-ragu Nasita menyambut video call itu, namun tidak memperlihatkan wajahnya. Ah Sedan, aku sangat menginginkan kamu. Tangan Nasita bergetar dan hatinya bergemuruh panas. Ia langsung membanting ponsel itu ke tembok dengan keras bersamaan dengan munculnya sosok Sedan yang baru masuk kamar. Kamu kenapa Nasita? Sedan yang panik kalah melihat tindakan istrinya yang tampak syok dengan segera menghampiri lalu memeluknya. Kamu kenapa? Sedan kembali bertanya dan semakin erat mendekat tubuh Nasita. Wanita itu tidak menjawab, namun matanya yang bergetar menatap ke arah Sedan. Ketakutan yang besar begitu terlihat jelas di mata Nasita. Ia kembali teringat dengan pengkhianatan mantan suaminya dulu. Kenapa diam Nasita? Sedan menepuk lembut pipi Nasita. Mas, suara Nasita bergetar. Siapa wanita itu? Apa kamu memiliki sebuah hubungan dengan wanita lain di belakangku? Sedan yang mendengar itu sontak terkejut. Aku tidak memiliki hubungan dengan wanita manapun Nasita. Dengan cepat ia menyangga. Tapi kenapa ada wanita yang menelpon dan memperlihatkan dirinya tidak mengenakan tanpa bisa dicegah? Air mata meluruh dari mata Nasita. Ia merasa sakit hati dan takut kembali merasakan sebuah pengkhianatan. Sedan menoleh ke arah ponsel yang tergeletak di lantai dan sudah rusak parah karena bantingan Nasita yang cukup keras. Ia segera memungut ponsel itu. Beberapa tahun ini ia tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun melalui telepon, apalagi sampai seperti itu. Tapi melihat raut ketakutan dan syok di wajah Nasita membuat Sedan bertanya-tanya, wanita mana yang berani melakukan itu? Andai ia tahu orangnya, akan ia cari secepatnya. Sudah, tenangkan dirimu, mungkin ini hanya salah sambung. Sedan berusaha menenangkan Nasita dan kembali memeluknya. Tidak, itu bukan salah sambung. Jelas-jelas dia menyebut namamu. Pekik Nasita di sela-sela tangisannya. Ia sangat takut kembali diselingkuhi. Nasita mendorong Sedan menjauh darinya lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Mereka berdua baru saja merasakan bahagia setelah menghabiskan waktu berdua, dan sekarang suaminya telah menghancurkan semuanya. Nasita, dengarkan aku. Sepertinya ada orang sengaja melakukan ini, dan aku bersumpah tidak berhubungan dengan wanita manapun. Sedan berusaha meyakinkan Nasita, namun wanita itu tidak menggubrisnya, membuat Sedan menghela nafas frustasi. Ia melirik ponselnya yang sudah hancur, apalagi bagian layarnya yang telah retak. Bagaimana ia tahu siapa wanita yang melakukan panggilan video call jika ponselnya hancur seperti ini?
Kondisi Nasita yang demam semakin parah, apalagi beban pikiran yang ia pikul karena masalah tadi malam. Ia sampai menolak segala sentuhan suaminya. Rasa cemburu yang ia rasakan sangat besar hingga mencekiknya begitu kuat. Sementara itu Sedan mulai frustasi, bahkan ia pun merasa emosi dengan wanita yang menjadi penyebab hubungannya dengan Nasita jadi seperti ini. Baru saja akan memulai lembaran baru, sudah mendapatkan gangguan seperti ini. Apa bisa ponsel ini diperbaiki secepatnya tanpa membuat data-data dalam ponsel ini terhapus? Sedan meletakkan ponsel miliknya yang hancur di atas meja Vino, mengambil ponsel itu lalu mengamatinya sejenak. Kemungkinan semua data di ponsel ini akan hilang, Tuan. Itu karena komponen internal seperti memori atau chip penyimpanan ini bisa menyebabkan data menjadi tidak dapat diakses, apalagi dibanting sampai hancur seperti ini. Sedan menghela nafas berat dan raut wajahnya semakin frustasi. Lalu aku harus bagaimana? Nasita akan terus berpikiran yang tidak-tidak padaku. Sedan mengusap kasar wajahnya penuh frustasi. Sesulit itu ternyata untuk mendapatkan kepercayaan seseorang wanita. Dan sekarang ia bingung harus melakukan apa, karena ia bukan pria yang pintar dalam memahami wanita, tapi wanitalah yang berusaha memahami keinginannya. Tapi sepertinya kita akan dengan mudah menemukan wanita yang melakukan video call tak senonoh itu di ponsel Anda, Tuan. Dan sepertinya orang yang melakukan itu orang yang Anda kenal. Dengan cerdas, Vino mengatakan hal yang sangat masuk akal. Sedan seketika langsung memikirkan satu orang wanita yang terus mengganggu dan merengek padanya hingga menurunkan harga dirinya dengan murah padanya. Suara ketukan pintu yang cukup keras seolah-olah ingin merobohkan pintu tersebut. Seorang wanita yang sibuk bersolek di depan cermin rias menghentikan kegiatannya. Ia melirik ke arah pintu apartemen dengan tatapan kesal. Mengganggu saja. Siapa yang menggedor-gedor pintu? Laura segera berjalan menuju ke pintu lalu membukanya sambil menggerutu. Raut wajahnya yang kesal mendadak berubah berbinar-binar kala melihat sosok Sedan yang berdiri di depan pintu apartemennya. Sedan, ada apa kamu kesini? Suara Laura tampak mendayu-dayu dan begitu menggoda. Stop menggangguku dan melakukan video call menjijikkan itu, Laura. Apa yang kamu lakukan sangat menjijikkan, bentak Sedan membuat Laura tampak terkejut. Meskipun begitu Laura kembali tersenyum. Kedua tangannya terulur menggenggam sebelah tangan Sedan. Aku hanya berusaha menarik perhatianmu, Sedan. Aku rasa itu hal yang biasa. Sedan terkekeh sinis mendengar ucapan Laura. Kamu tahu, saat melihatmu melakukan hal tersebut, bukannya aku tergoda. Kamu tidak lebih seperti sampah yang menjijikkan di mataku. Tidak ada yang menarik dari tubuhmu. Stop bertingkah murahan seperti ini. Apa yang kamu lakukan tidak akan berhasil. Suara Sedan begitu kasar dan keras. Aku hanya berusaha untuk mendapatkanmu, Sedan. Apa itu salah? Dan seperti ini caraku. Tidak peduli kamu mengatakan aku murahan, apapun itu, setidaknya aku berusaha keras untuk mendapatkan apa yang aku inginkan dengan angkuh dan percaya diri. Laura mengatakan itu, padahal wanita itu merupakan putri seorang pebisnis besar di kota ini. Namun ia dengan mudah menjatuhkan harga dirinya untuk seorang Sedan. Ia sudah terlalu jatuh cinta seorang pada Sedan. Tidak ada yang salah untuk mencintai seseorang, tapi orang yang kamu cintai juga tidak berhak membalas perasaan cintamu. Tidak semua bisa kamu dapatkan. Laura menggeram rendah dengan ucapan Sedan. Tidak, ia benci penolakan. Apapun yang ia inginkan harus terpenuhi dan Sedan harus menjadi miliknya. Aku peringatkan sekali lagi padamu, jangan pernah kembali menggangguku dengan hal menjijikkan seperti itu lagi, karena sampai kapanpun aku tidak akan jatuh dalam pelukanmu, ucap Sedan penuh kecaman. Sedan berbalik badan, hendak pergi, dan ia rasa itu sudah cukup untuk memberikan peringatan keras pada Laura. Namun, tiba-tiba saja sepasang tangan memeluk erat tubuhnya dari belakang. Sontak Sedan terkejut. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini, Sedan. Kamu harus menjadi milikku. Laura semakin erat memeluk tubuh pria itu. Lepas, Laura. Jangan sampai aku berbuat kasar padamu.
tidak akan aku lepaskan. Aku sangat mencintaimu, Sedan. Lepas Laura. Sedan menyentak kasar tangan wanita itu hingga terlepas dari tubuhnya. Laura langsung mundur menjauh sambil memegangi kedua tangannya yang cukup kesakitan. Aku sudah mengatakan padamu, aku tidak tertarik padamu meskipun kamu mencium kakiku sekalipun, bentak Sedan penuh kemarahan. Laura terdiam membisu sambil memegangi tangannya, namun tidak bisa dipungkiri rasa sakit merambat dalam hatinya. Sedan segera meninggalkan apartemen itu. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Sebenarnya aku kurang apa di matamu, Sedan? Suara Laura gemetar dan menatap nanar kepergian pria itu. Bunda, kalau sakit harus makan, nanti nggak sembuh loh, ucap Ehan yang duduk di samping Nasita. Tangan mungilnya menyentuh dahi sang bunda. Wanita itu hanya terbaring di kasur dan menolak segala makanan yang pelayan berikan. Hatinya masih terasa sakit karena masalah semalam, dan bayang-bayang wanita asing itu terus berputar-putar dalam ingatannya. Pintu terbuka dengan sangat pelan, lalu Ehan menatap ke arah sana. Anak itu hampir kala melihat kemunculan sang ayah, namun dengan cepat Sedan meminta putranya untuk tutup mulut. Sedan membawa beberapa paper bag di tangannya. Mungkin ini bisa membuat kemarahan Nasita mereda. Ia pun meliburkan diri ke perusahaan. Ia melangkah masuk ke dalam kamar dan matanya menyorot penuh pada Nasita yang terlihat tidak menyadari kehadirannya. Wanita itu diam dengan tatapan kosong. Nasita. Panggilan yang lembut menyapa indera pendengaran Nasita. Ia langsung menoleh ke sumber suara dan mendapati sosok suaminya berdiri di samping kasur. Setelah menatap suaminya sejenak, ia langsung membuang muka ke arah lain. Raut wajahnya pun tampak merengut. Kenapa bunda mukanya kayak marah begitu ya? Memangnya ayah ada salah? Dengan polosnya Ehan menanyakan hal itu. Sepertinya sekarang Ehan keluar dulu ya. Ayah ingin bicara dengan bunda. Iya ayah. Dengan patuh anak itu keluar dari kamar. Dan kini tinggallah Sedan dan Nasita di sana. Sedan meletakkan barang yang ia bawa ke atas meja, lalu duduk di samping sisi kasur. Masih marah. Mas pikir apa? Sudahlah, jangan ganggu aku. Aku ingin istirahat. Nasita mengubah posisinya yang berbaring membelakangi suaminya. Meskipun begitu, Sedan tak ingin pergi begitu saja dari ruangan itu. Tangannya dengan lembut mengusap kepala Nasita. Sayang, sungguh aku tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Kalaupun aku masih senang bermain-main dengan wanita, tentu tidak mungkin aku akan menikahimu. Dan aku pun sudah tahu wanita yang menghubungiku kemarin di telepon. Perlahan, Nasita menoleh pada suaminya. Ia menatap lekat pada manik hasil keemasan itu. Memangnya siapa wanita itu? Rasa penasaran begitu besar dalam benak Nasita. Laura, dia yang melakukan itu. Kamu pasti tahu kan bagaimana sikap Laura? Dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Apa yang suaminya katakan cukup masuk akal. Apalagi Laura sempat ingin menghajar dirinya karena pertunangan wanita itu dengan Sedan batal. Sekarang percayakan. Tanya tangan Sedan beralih merengkuh pinggang Nasita. Percayalah, aku tidak pernah ingin mengkhianatimu, Nasita. Aku sangat mencintaimu. Perlahan Nasita tersenyum mendengar pernyataan suaminya dan memegang erat tangan Sedan di perutnya. Apa ucapan Mas bisa dipegang? Apa kamu tidak percaya? Sejujurnya aku tidak yakin dengan pernikahan ini. Aku takut dikhianati dan ditinggalkan seperti yang Mas Narendra langsung padaku. Ketakutan itu terus menghantuiku. Sedan yang mendengar itu terdiam. Sepertinya luka yang Nasita rasakan di pernikahan sebelumnya begitu dalam hingga trauma seperti ini. Ia kembali mendekap erat tubuh Nasita. Aku tidak akan melakukan itu, Nasita. Aku tidak akan mengulangi hal serupa seperti Narendra. Sedan mengecup kening Nasita. Wanita itu memejamkan matanya merasakan kecupan suaminya. Ia berharap pernikahan kedua ini akan bahagia tanpa ada luka yang kembali ia rasakan. Jadi Anda ingin video atau foto? Kebetulan saya sudah memvideokan saat Anda bersama dengan pria itu. Apa videonya terlihat mesra atau tidak? Aku ingin video itu terlihat mesra dan ucap Laura pada fotografer yang ia sewa. Tentu saja, bahkan di video itu Anda dan pria itu terlihat sekali.
Jika disebarkan ke semua orang, ini akan menjadi sebuah skandal yang cukup besar. Laura tersenyum mendengar itu. Yang melihat rekaman video dirinya bersama Zedan di sana, mereka terlihat mesra. Ia sudah membayangkan bagaimana paniknya Zedan bila ia menyebarkan video mereka berdua. Jika ia tidak bisa mendapatkan Zedan, maka akan ia buat hidup pria itu tidak tenang dan hancur. Kita lihat siapa yang akan bersimpu Zedan. Laura tersenyum licik dan penuh ambisi.